Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan harian untuk Bakti Wanita Advent Seuni Indonesia Kawasan Barat tahun 2025 diambil dari buku He Knows My Name. Dia tahu namaku. Jumat 16 Mei dengan judul Peringatan Kesehatan Mental. Kamu bisa jatuh dan itu tidak apa-apa. Ditulis oleh Lindsay Ginke. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-6, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kemudian ia berjalan seorang diri ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar dan ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia sambil berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Setelah makan dan minum, ia berbaring pula. Sahabat BWA, setelah menyelesaikan gelar PhD saya benar-benar jatuh selama kurang lebih 8 minggu. Orang-orang mengira saya seharusnya merasa sangat bahagia. Saya mendapatkan gelar baru, pekerjaan baru, dan rumah baru, semuanya dalam waktu 6 bulan. Tetapi tiba-tiba, saya merasa sangat lelah, hampir tidak bisa berfungsi. Sekarang, karena kebutuhan, saya tahu banyak tentang cara menangani kecemasan dan depresi melalui doa, terapi perilaku kognitif, olahraga, pola makan, dukungan sosial, dan berbagai pengobatan lainnya. Namun ada saat-saat ketika kamu melakukan semua hal yang benar, tetapi kamu tetap bisa jatuh. Itu karena tubuhmu mencatat setiap tekanan yang kamu alami dan tahu kapan kamu benar-benar butuh istirahat. Seperti yang sedang saya pelajari, kejatuhan saya sering terjadi setelah masa-masa stres yang luar biasa. Setelah wisuda, konselor saya menyarankan saya untuk melakukan detox stres. Saran yang luar biasa, tepat seperti yang saya butuhkan. Namun musim panas itu, liburan tradisional bukanlah opsi yang memungkinkan. Sebagai gantinya, saya sangat bergantung pada suami saya. Saya meminta orang tua saya untuk mengunjungi saya daripada saya yang terbang ke tempat mereka. Saya hanya merayakan ulang tahun saya dengan menginap semalam di hotel. Selain itu, dengan pekerjaan baru saya, kami mendapatkan kembali asuransi kesehatan kami, dan saya bisa kembali mendapatkan perawatan medis rutin. Setelah menghadapi berbagai tantangan kesehatan mental, saya mulai belajar untuk mengantisipasi masa-masa sulit. Syukurlah, saya juga belajar bahwa masa-masa sulit itu akan berlalu. Yang terbaik dari semuanya, keinginan bunuh diri saya sudah lama hilang. Itu karena selama bertahun-tahun, saya telah menumbuhkan harapan yang dalam dan teguh di dalam Kristus. Saya tidak perlu bertanya-tanya apa tujuan hidup saya atau bagaimana semuanya akan berakhir. Itu adalah kabar baik. Sahabat BWA yang dikasihi Tuhan, mari kita rangkul iman kita sebagai obat utama untuk luka-luka kehidupan. Karena iman kepada Yesus adalah obat yang paling ampuh. Namun, mari kita juga jujur tentang rasa sakit yang mungkin kita hadapi dalam perjalanan menuju rumah surgawi kita. Sehingga kita dengan mudah mencari bantuan ketika kita jatuh. Saya telah jatuh berkali-kali, tetapi saya terus mencari bantuan, pulih
dan hidup untuk menceritakannya. Kamu juga bisa. Kemudian kamu dapat memberikan bantuan nyata dan harapan kepada orang lain. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.